بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehadiran malaikat di rumah kita tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun, malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai berzikir. Berzikir menyebut nama-nama Allah memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendamping dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberikan rahmat kepada kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat untuk sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah
disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seseorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang dan berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikitnya kebaikan, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk ke rumahnya sambil mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika kita sebelum makan kita mengucapkan bismillah, setan-setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam di rumah ini. Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang-orang yang membacakan sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
mengembalikan kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali-kali lipat untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun, kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terketut-ketut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap adzan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muadzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapat limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.